Oke, yang berikutnya ini saya mau mengajak saudara berpikir. Kembali lagi kita mau berbicara tentang perasaan dan pendapat. Saya mengajak saudara berpikir. Saudara-saudara mungkin sudah sering belajar bersama saya, saudara bertanya, kenapa kok kita sekarang ini lebih banyak berbicara tentang moral? Kenapa kita sering membahas tentang pembangunan moral? Ya, apa? Jawabannya adalah apa yang saudara lihat di dalam gambar ini. Gambar ini saya ambil dari Amaran Sekarang jilid 2 nomor 30. Saudara lihat ini profil umat Allah pada saat pengumpulan 144. Inilah profil umat Allah. Calon 144.000 adalah seperti ini. Ya, kita itu dipengaruhi oleh sejarah, perintah syariat-syariat dan buatan. Saudara-saudara, sejarah kita tahu para nabi dan bapak, ya, terus kisah para rasul, kita baca buku apa kerinduan segala zaman, ya, kita udah dapatkan itu semua di dalam sana. Ya, terus perintah-perintah syariat-syariat, ya, ini semuanya kita juga dapatkan dari pembangunan moral, ya, tulisan-tulisan Ellen G. White. Nah, nubuatan kita tahu, nubuatan kita tahu ini berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Ya, ini hal-hal yang akan datang tentang time setting, tentang konfederasi, ya, tentang perang, ya, tentang apa eh, sekam dan segala macam kita sudah dapatkan dalam apa yang disampaikan di dalam nubuatan, ya. Yeskel pasal 9 kita tahu semua. Nah, sekarang kita coba-coba sama-sama. Kenapa pertanyaannya, kenapa kok kita banyak belakangan ini membahas tentang moral? Saudara sudah lihat sejarah, perintah, dan nubuatan. Kita sudah tahu tentang nubuatan, tentang hal-hal yang di depan. Kenapa pertanyaannya kita mempelajari tentang moral? Karena apa? Kaitannya dengan pembenaran oleh iman. Tadi kita udah belajar tentang pertanyaan yang saudara Victor tadi, jelas di sana pembenaran oleh iman. Dan pembenaran oleh iman yang kita pahami, dibilang apa? Iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi iman tanpa perbuatan ialah mati. Kira-kira yang harus diperbuat itu yang mana? Dari sejarah, dari perintah dan nubuatan yang harus bisa dibuat, diperlakukan, diperbuat itu yang mana? Kan iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi untuk supaya imannya sempurna harus diperbuat. Yang diperbuat itu bagian yang mana? Sejarah, perintah, atau nubuatan? Otomatis yang di perintah dan syariat-syariat. Ini adalah bagaimana kita beragama. Oke, kita sekarang coba lihat yang di bagian bawah. Itu digeser. Adalah, oke. Itu review and herald itu kita tidak usah baca karena kita disuruh berjuang menjadi salah satu dari 144.000. Kita baca aja catatannya. Saya lagi mengajak saudara berpikir, apa kok kita harus membangun, mempelajari tentang moral? Ya, kita lihat di sini. Sebenarnya apa sih alasannya? Ini kita baca. Allah dalam kasih-Nya yang agung berupaya menumbuhkan di dalam kita kasih karunia Roh Kudus yang amat berharga itu. Ya, Allah di dalam kasih-Nya yang agung berupaya menumbuhkan di dalam kita kasih karunia Roh Kudus yang amat berharga itu. Ia mengizinkan kita menghadapi penderitaan. Ya, ini yang tadi sudah dibaca sama Victor juga. Aniaya kekerasan bukan sebagai suatu kutuk, tapi sebagai suatu berkat yang terbesar di dalam hidup kita. Yang terbesar. Setiap pencobaan yang ditolak, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan kita suatu pengalaman baru. Ya, ini yang tadi saudara Victor juga tanyakan. Pengalaman baru dan meningkatkan kita dalam pembangunan tabiat. Ya, nah, jadi kenapa kok kita peduli yang di tengah, pembangunan moral kita utamakan? Karena apa? Yang pertama adalah pembangunan tabiat.
Ingat, pekabaran tongkat gembala adalah pekabaran apa? Pembangunan dan reformasi. Ya. Jadi selain pekabaran tentang 144.000, Victor Hutef juga pekabarannya adalah pembangunan dan reformasi. Dan pembangunan dan reformasi ini adalah bagian daripada iman plus perbuatan ialah peta iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi perbuatannya itu adalah bagian dari pembangunan dan reformasi. Kita terus. Jiwa yang memulai kuasa ilahi menolak pencobaan, menyatakan kepada dunia dan kepada seluruh alam semesta faedahnya kasih karunia Kristus. Itu di dalam buku Kasih Karunia Allah bagi tiap insan, subjudul sekian-sekian. Kita memerlukan suatu reformasi yang menyeluruh. Ini saya cuma ngambil kutipan 2 saja, 3. Supaya kita mudah memahaminya. Banyak sebenarnya kutipannya, tapi saya tampilkan yang ini saja. Kita memerlukan suatu reformasi yang menyeluruh di dalam semua gereja-gereja kita. Kuasa Allah yang mentobatkan itu harus datang memasuki sidang. Oh, beda ya? Sama ya, Del? Sama-sama. Carilah Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Buangkanlah semua dosamu dan tunggulah di Yerusalem sampai kelak kamu diisi dengan kuasa yang dari atas. Biarkanlah Allah menempatkan kamu secara terpisah bagi pekerjaan itu. Sucikanlah jiwamu oleh mematuhi kebenaran. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah mati dan perbuatannya itu adalah berkaitan dengan reformasi. Ya, kita baca di dalam konteksnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan iman dengan perbuatan itu perbuatannya adalah reformasi yang menyeluruh di dalam semua gereja-gereja. Jadi disambungkan dengan kata-kata yang di atasnya harus ada pembangunan dan reformasi. Baru iman tanpa perbuatan ialah mati. Jadi sucikanlah jiwamu oleh mematuhi kebenaran. Barulah kita bisa mendapatkan jiwa yang suci. Oke, yang bawahnya. Kesucian bukanlah dicapai melalui suatu perasaan terbang yang menggembirakan, melainkan adalah hasil dari terus-menerus mati untuk dosa. Nantiasa hidup bagi Kristus. Kesalahan-kesalahan tidak mungkin dapat diluruskan juga. Juga reformasi-reformasi tidak mungkin dapat dilaksanakan di dalam tabiat orang oleh usaha-usaha yang hanya sekali-sekali dan lemah. Adalah hanya oleh usaha yang tekun dan lama, disiplin yang ketat, dan perjuangan yang keras kita akan menang. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan tidak bisa kita tunggu sampai kita sukarela untuk menurut. Kita harus keras. Karena pada dasarnya kita tuh cenderungan kita adalah melanggar hukum. Kita tidak tahu pada hari yang satu berapa kuatnya kelak perjuangan kita pada hari berikutnya. Selama setan memerintah, maka kita harus berhasil mengalahkan diri sendiri, menguasai semua dosa untuk menang. Sepanjang hayat dikandung badan tidak akan ada satupun tempat berhenti. Tidak ada satupun titik bertujuan yang dapat kita capai lalu mengatakan, saya sudah sepenuhnya berhasil. Kesucian ialah hasil daripada kepatuhan seumur hidup. Ya. Jadi di sini kembali lagi ditegaskan reformasi tidak mungkin dapat dilaksanakan di bawah tabiat oleh usaha-usaha yang hanya sekali-sekali dan lemah. Jadi goalnya adalah apa? Reformasi. Ya, di atas goalnya juga bangunan dan reformasi. Jadi artinya apa? Ellen G. White mengarahkan kepada pekabarannya tongkat gembala. Aku tampak kesaksian dari saksi yang benar, ini belum separuh yang dipatuhi. Kesaksian yang penting itu pada mana nasib sidang bergantung telah dipandang enteng. Kalau bukan dilalaikan sama sekali. Ya, nah, jadi karena kita selama ini suka masih yang kata-kata yang paling terakhir ini, maka itulah kita mendorong ya kita beberapa kali ini mendorong untuk belajar tentang pembangunan moral. Boleh ke gambarnya lagi? Pembangunan moral kita bicarakan secara mendalam. Ya, berkali-kali kita bicara tentang pembangunan moral. Kita menggunakan juga sejarah-sejarah
kita menggunakan contoh-contoh dari pengalamannya Adam dan Hawa kejatuhan dalam dosa, pengalamannya Yudas, pengalamannya Yohanes Pembaptis, bagaimana juga Yohanes Pewahyu juga ya berjuang menjadi manusia baru. Itu semua pelajaran-pelajaran sejarah yang mendukung bagaimana kita membangun moral ya. Sedangkan hal-hal yang akan datang kita sudah pelajari ya, itu kita harus pegang untuk kita melihat perjalanan sisa di depan. Tapi untuk pembangunan dan reformasi itu adalah bagian dari pembangunan moral. Salah satunya adalah kita membenahi penggunaan perasaan dan pendapat. Perasaan dan pendapat itu menghancurkan umat-umat Allah. Mulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seandainya Adam dan Hawa tetap saja terus menggunakan perasaan dan pendapatnya, ya, dia tidak pernah bertobat, dia pun tidak akan pernah bisa bangkit lagi dalam kebangkitan yang pertama. Demikian juga Musa, dia tidak akan bisa kalau dia masih menggunakan pendapatnya sendiri, dia memukul batu itu karena dia menggunakan pendapatnya sendiri. Perintahnya kan sudah jelas, hanya berteriak saja, tidak usah memukul, tapi dia pukul. Nah, Musa dan Harun harus merasai kematian. Musa dan Harun harus merasai kematian. Kenapa? Karena dia menggunakan perasaannya, dia menggunakan pendapatnya sendiri. Hanya untungnya dia bertobat. Seandainya dia tidak bertobat, maka dia tidak akan pernah dibangkitkan. Musa tidak akan pernah dibangkitkan. Ya, Abraham juga tidak akan dibangkitkan di dalam kebangkitan yang pertama. Adam dan Hawa tidak akan dibangkitkan di bangkitan yang pertama kalau mereka tidak bertobat. Maka demikian kita pelajari semuanya ini adalah untuk kita bagaimana kita juga orang-orang yang masih menggunakan perasaan dan menggunakan pendapat-pendapat, kita bertobat dan tidak lagi menggunakan praktek-praktek menggunakan perasaan dan pendapat. Oke, kira-kira demikian, kita lanjut lagi kepada pelajaran yang berikutnya. Kalau ada yang mau komentarin silakan. Ya, sekarang yang berikutnya ini kita lihat penjelasan Nyonya White dari Enjo, pendapat. Ya, Tante Siana silakan. Musa kan langsung sudah naik ke surga waktu mati. Gimana, Tante? Boleh diulang? Musa sudah di surga kan? Musa sudah di surga. Iya. Ya, ya. Jadi memang Musa dikhususkan dia orang yang sama dengan Adam dengan Henokh dan Elia. Iya. Sama-sama pengadilan telah dibuat secara khusus untuk mereka. Ya. Ada satu pengecualian bagi mereka ini. Ya. Seperti yang pernah dengan Victor kita bicara, ada itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, walaupun prosedurnya adalah 1844 pengadilan itu mulai ya dan 2027 bagi orang hidup, tapi Tuhan punya hak ya untuk membuat satu pengecualian dan pengecualian itu Tuhan terapkan kepada Henokh, Elia dan Musa. Henokh dan Elia mewakili orang-orang yang tidak pernah merasai mati. Musa mewakili orang yang sudah pernah merasai mati. Oke? Ya. Ada lagi, Tante? Sudah itu aja, Enjo. Ya, makasih, Tante. Enjo. Ya. Yang mati sekarang kan ada yang kayak di Alkitab bilang itu sebenarnya hanya tidur ya. Sementara mati yang upah dosa mati ini mati yang tidur atau mati yang kekal? Ya, tadi seperti yang tadi kita sudah sama-sama baca, dosa ini kan tidak bisa dihindari oleh manusia. Ya, ada dosa turunan, ada dosa yang dibuat sendiri. Tapi ada perbedaannya antara yang dosa yang dimintakan pengampunan dosanya atau bertobat, ada yang tidak bertobat. Ya, jadi kita coba bedakan antara yang bertobat dan tidak bertobat.
Ya, nah kita coba lihat orang-orang yang berdosa ini mulai dari di luar Henoh dan Elia ya. Ini semua orang-orang yang berdosa, punya dosa-dosa buatannya sendiri. Musa jatuh dosa buatannya sendiri, ya. Terus Daud juga punya dosa buatannya sendiri. Daniel walaupun tidak dicatat, tapi karena dia juga tidak pernah merasa apa dia juga harus mati. Artinya kita sudah bisa paham nih pasti Daniel juga punya dosa buatannya sendiri. Dia tidak diistimewakan sebagaimana Heno dan Elia. Ya, nah, tapi mereka itu karena dia bertobat Stella, maka kalau orang bertobat dan pertobatannya diterima, ditebus oleh Yesus darahnya, maka kematiannya dia hanya sebagai menjalankan upah dosa ialah maut. Kematiannya hanya tidur. Sedangkan seperti yang tadi kita baca Yudas, terus apa Imam Eli, terus apa Sadrak, Mesak dan Abednego, terus Ananias dan Safira. Sadrak, Mesak dan Abednego, sorry. Si siapa tuh Korah, Datang dan Abiram, ya. Nah, ini kan tidak pernah bertobat. Sehingga karena dia tidak pernah bertobat, maka tidak ada pemikulan dosa kepada dia, ya. Sehingga dia harus memikul kematiannya itu adalah kematian yang sebagai upah daripada dosa yang sebenarnya. Ya, Ya, kira-kira bisa dipahami atau masih sulit? Ya, karena kita sudah Ya, belajar ya, kita tahu mereka itu posisinya bangkit pun nanti tidak akan selama dia akan mengalami kematian kekal ya. Tapi ya, mereka ini semua statusnya tidur. ya. Sementara ini semuanya statusnya tidur. Cuman ada yang nanti dibangkitkan di kebangkitan yang pertama, ya. Ada yang nanti di kebangkitan kedua. Ya, sama-sama mati, sama-sama tidak merasai apa-apa, tidak mengetahui apa-apa pada saat sekarang. Cuman yang satunya nanti dibangkitan kebangkitan yang pertama, terus yang satunya kebangkit di dalam kebangkitan yang kedua untuk binasa. Kira-kira seperti itu. Itu yang dapat kita pahami dari apa yang diungkapkan kepada kita dari tulisan-tulisan Ellen G. White dan Victor Utef tentang pemahaman dosa. Ya. Oke? Oke. Boleh kita ke pendapat-pendapat ini sekarang ya. Adalah perlu agar persatuan kita pada waktu ini memiliki suatu sifat yang dapat tahan uji. Ya. Nah ini sayang nih orang Ambon nggak ada yang ikut, orang Papua ada yang ikut nggak ini ya? Oh ada Om Niko ya. Nah mudah-mudahan bisa disimak ya. Adalah perlu agar persatuan kita pada waktu ini memiliki suatu sifat yang dapat tahan uji. Pada belakangan ini ada kelompok Davidiet yang sekarang sedang menjual, memproklamirkan untuk kita bersatu. Walaupun kita berbeda-beda pemahamannya, yang penting kita adalah sama-sama menggempur Yerusalem, ya. Gempur Yerusalem. Yeskel pasal 4. Itu pemahaman yang dibagikan oleh orang yang sekarang ini lagi bekerja. Jadi dia menjual persatuan. Itu adalah misi yang mereka lakukan pada saat ini. Ya, dia jualannya adalah persatuan. Yang penting kita adalah pemegang Taurat dan kesaksian dari Victor Utef. Kita pemegang tongkat, kita bersatu, katanya dia. Nah, mari kita baca petunjuk Nyonya White ini. Apakah kita persatuan yang demikian itu dikehendaki oleh Tuhan atau tidak? Mari kita baca. Adalah perlu agar persatuan kita pada waktu ini memiliki suatu sifat yang dapat tahan uji. Nah, lihat. Jadi suatu persatuan itu harus tahan uji, katanya. Kita memiliki banyak pelajaran-pelajaran untuk dipelajari. Nah, banyak yang harus dipelajari. Dan banyak-banyak untuk ditinggalkan. Ya, Allah dan sorga sajalah yang tidak mungkin salah. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mau melepaskan suatu pandangan yang disukainya, mereka tidak akan pernah memperoleh kesempatan untuk merubah sesuatu pendapat. Mereka akan kecewa. Ya. Jadi artinya di dalam suatu persatuan ini harus tahan uji.
Jadi di dalam persatuan ini yang bisa tahan uji itu kalau orangnya itu pada saat dia belajar banyak yang dipelajari dan harus banyak yang ditinggalkan, itu orang-orangnya ya bersedia untuk meninggalkan pandangan-pandangan yang pandangan yang disukainya. Mereka tidak akan pernah memperoleh kesempatan untuk merubah sesuatu pendapat, mereka akan kecewa. Mereka yang tidak mau merubah pendapatnya itu akan kecewa. Jadi persatuan yang tahan uji adalah persatuan yang orang-orangnya mau meninggalkan pandangan-pandangan yang disukai. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang di dalam persatuan ini harus sehati sepikir. Karena harus ada orang yang bersedia meninggalkan pengertian-pengertian yang sudah mereka pegang. Ya, kita baca ulang ini. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mau melepaskan sesuatu pandangan yang disukainya, mereka tidak akan pernah memperoleh kesempatan untuk merubah sesuatu pendapat. Mereka akan kecewa. Jadi bagaimana sesuatu persatuan itu bisa tahan uji apabila didapati ada orang-orang yang bersedia. Ya, lawan dari kata-kata ini adalah bersedia meninggalkan pandangan-pandangan yang mereka suka. Kira-kira bisa diikuti ya. Ini pendapat-pendapat. Ini kembali lagi sama seperti Adam dan Hawa tadi. Ini adalah pengganjal. Ya, sebagaimana kalau tidak bertobat Adam dan Hawa tidak bertobat, maka tidak ada jalan bagi dia untuk bisa diselamatkan. Demikian juga di dalam persatuan kita ini, kalau orang-orang menggunakan pendapat-pendapat tapi tidak mau dia tinggalkan, dia juga tidak akan memperoleh kesempatan untuk bisa diselamatkan. Nah terus, Alkitab tidak boleh diinterpretasi dengan disesuaikan kepada pendapat-pendapat manusia. Bagaimanapun lamanya pendapat itu mungkin telah dianut sebagai yang benar, ya. Ini juga soal pendapat-pendapat. Jadi ingat, Alkitab memusuhi tentang penggunaan pendapat-pendapat. Kita lihat, kita terus. Allah tidak menempatkan seorang pun untuk membuat keputusan atas firman-Nya, sambil memilih-milih beberapa perkara sebagai diilhami dan mengabaikan yang lainnya sebagai tidak diilhami. Tulisan-tulisan kesaksian telah diperlakukan sedemikian ini, namun Allah tidak berada dalam sedemikian ini. Saya ulangi, Allah tidak menempatkan seorang untuk membuat keputusan atau firman-Nya sambil memilih beberapa perkara diilhami dan mengabaikan yang lainnya sebagai tidak diilhami. Tulisan-tulisan kesaksian telah diperlakukan sedemikian ini, namun Allah tidak berada di dalam yang sedemikian ini. Inilah yang namanya pendapat-pendapat. Jadi penggunaan pendapat-pendapat ini Tuhan tidak berkenan. Sekarang kita coba lihat petunjuk di dalam memahami Alkitab di akhir zaman itu seperti apa. Kalau tidak boleh pakai pendapat, harus pakai apa dong? Ya, tanyanya itu kan, kalau memang nggak boleh pakai pendapat, lalu pakai apa kalau begitu ya? Nah, kita coba lihat di sini. Pertama kita lihat dulu dari petunjuk Ellen G. White. Nanti habis itu kita lihat dari petunjuk Victor Butek. Ada orang yang berdiri di mimbar bagaikan gembala-gembala yang bertugas memberi makan kawanan domba. Padahal domba itu sedang lapar dan akan roti hidup. Ada banyak khotbah yang panjang-panjang yang kebanyakan telah dibuat dikaitkan dengan lelucon. Tetapi hati para pendengarnya tidak tersentuh. Nah ini saya besarkan. Perasaan. Sebagian orang mungkin tergerak. Nah jadi si pendeta-pendeta ini hanya mempengaruhi perasaannya orang. Dia katakan perasaan sebagian orang mungkin tergerak. Mereka mungkin saja mengeluarkan sedikit air mata. Namun hatinya atau pikirnya, ini yang dalam kurung itu saya yang nambahin. Namun hatinya atau pikirnya ini sesuai pelajaran yang kita sudah pelajari, rasa dan rasio. Mereka tidak hancur. Jadi apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta yang membuat khotbah-khotbah yang hanya mempengaruhi perasaan, itu sama sekali tidak menyentuh hatinya, tidak menyentuh pikirnya. Padahal Tuhan udah katakan apa? Jangan menggunakan perasaan. Perasaan adalah bukan iman. Kalau apabila kamu berada di dalam menggunakan perasaan, kamu berada di dalam pijakan yang berbahaya. Jadi artinya kamu harus menggunakan pikir. Tapi dalam hal petunjuk Nyonya White ini dikatakan pikirnya tidak hancur.
Jadi khotbah-khotbahnya pendeta ini hanya menyentuh perasaannya saja. Sedangkan hatinya atau pikirnya itu tidak sama sekali tersentuh. Ya, kita terus. Tuhan Yesus ternyata hadir sewaktu mereka itu menyampaikan apa yang disebut khotbah-khotbah. Namun semua perkataan mereka itu adalah hampa akan embun dan hujan dari sorga. Mereka itu membuktikan bahwa keduanya yang diurapi itu yang ditulis dilukiskan oleh Nabi Sakaria pasal 4. Nah, ini sudah mulai kelihatan tuh Ellen G. White mengarahkan baca Alkitab pakai apa? Sakaria pasal 4. Belum melayani mereka sehingga dapat mereka melayani orang yang lain. Nah, kita terus. Apabila keduanya yang diurapi itu mengosongkan dirinya melalui pipa-pipa kemasan, maka minyak kemasan dengan sendirinya mengalir keluar ke dalam mangkok-mangkok emas. Dan untuk selanjutnya mengalir ke dalam pelita-pelita, yaitu gereja-gereja. Inilah pekerjaan dari setiap hamba yang benar dari Allah yang hidup yang membaktikan dirinya. Del, geser Del. Kepada tugas. Tuhan Allah dari sorga tidak mungkin banyak merestui apa yang dibawakan ke dalam mimbar oleh orang-orang yang bertugas membicarakan firman Allah. Mereka itu tidak menanamkan pendapat-pendapat yang akan menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Ya, saya ulangi, mereka itu tidak menanamkan pendapat-pendapat yang akan menjadi suatu berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Adalah makanan kuda, itu makanan kuda yang paling kasar yang telah disajikan di hadapan. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa bagaimana caranya untuk memahami Alkitab di akhir zaman adalah dengan Sakaria pasal 4. Jadi bukan dengan pendapat-pendapat, buah-buah pikirannya mereka sendiri. Sama halnya dengan buah-buah pikirannya sendiri yang dipakai oleh Hawa dahulu. Jadi itu yang dilarang oleh Tuhan. Oke, kita yang berikutnya Bible Commentary volume 7A halaman 189. Kita semua perlu menyelidiki lebih daripada sebelumnya akan perumpamaan tentang 10 anak darah. 5 dari mereka itu bijaksana, tapi 5 lainnya adalah bodoh. Mereka yang bijaksana membawa minyak di dalam botol-botol mereka berikut pelita-pelita. Ya, mereka yang bijaksana, saya baca ulang ya. Mereka yang bijaksana membawa minyak di dalam botol-botol mereka berikut pelita-pelita. Inilah minyak yang suci yang dilambangkan di dalam Sakaria pasal 4. Nah, ya, jadi ini yang membedakan. Sedangkan 5 anak darah yang bodoh, dia tidak menggunakan Sakaria pasal 4. Dia pakai apa? Dia langsung ambil dari pohon said. Ya. Gambaran ini memiliki konsekuensi yang sangat penting bagi orang-orang yang mengaku mengetahui kebenaran. Tapi jika kita tidak mempraktekkan kebenaran itu, maka kita tidak akan memperoleh minyak itu. Nah, ya. Kita ulangi lagi. Tetapi jika kita tidak mempraktekkan kebenaran itu, kebenaran apa? Kebenaran Sakaria pasal 4. Itu saya gedekan hurufnya, kita harus paham. Kita sering bicara Sakaria pasal 4. Tapi kita sadar nggak kita sudah menerapkannya atau tidak? Ataukah kita masih juga langsung ngambil dari pohon? Maka kita tidak akan memperoleh minyak itu. Nah, jadi kalau kita ngambilnya langsung dari pohon, itu nggak dapat minyaknya. Yang telah dialirkan habis melalui kedua pipa kemasan itu. Minyak itu diterimakan ke dalam botol-botol yang telah dipersiapkan bagi minyak itu. Itulah roh suci dalam hati yang bekerja oleh kasih lalu membersihkan jiwa. Inilah minyak yang dipunyai oleh mereka yang bijaksana. Ya. Jadi kalau dia bilang, tetapi kalau kita tidak mempraktekkan kebenarannya, tidak mempraktekkan Sakaria pasal 4, kita mempraktekkan hal yang lain. Itu bukan minyak yang dimiliki oleh mereka yang bijaksana. Oke, sekarang Victor Hutef. Ya. Nah, sekarang kalau di Victor Hutef kita melihat dari Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Boleh digeser? Nah, kita lihat nih, Ibrani 1 ayat 1 dan 2 ini ngomongnya bagaimana? Ini harus kita pahami sama-sama, Saudara. Bagaimana belajar Alkitab di akhir zaman. Kita cuma bicara yang sederhana-sederhana aja, tapi ternyata banyak orang Advent, orang Davidian masih juga nggak menerapkan apa yang dia sudah pahami. Sakaria pasal 4 semua orang Davidian udah jago, tapi pada prakteknya masih banyak yang tidak sepenuhnya menerapkan Sakaria pasal 4. Mari kita baca. Ya. Victor Hutef
Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ini saya langsung ambil dari ayatnya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, ya. Di masa lalu Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabi, maka pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Ia. Allah telah menjadikan alam semesta. Saya ulangi, di masa lalu Tuhan berbicara melalui nabi-nabi. Di masa akhir zaman Dia berbicara melalui anaknya. Kita nggak usah panjang-panjang bicara tentang Wahyu 19 ayat 10 lah, ya. Kita nggak usah ke situ, semua udah paham ya. Yang kita harus garis bawahi, kita hidup sekarang ada di zaman dahulu atau di zaman sekarang. Kalau saudara sadar kita berada di akhir zaman, maka cara kita beragama, cara kita belajar Alkitab melalui siapa? Tanya sama saudara-saudara sekalian, melalui siapa? Kalau kita ngaku berada di akhir zaman, maka sesuai petunjuk yang disampaikan dari tulisan ayat Alkitab ini, ya walaupun ini ayat Alkitab ya, nanti kita akan lihat nih mangkok kemasannya bagaimana. Ini kita lihat dari sumbernya dulu. Ya, kalau kita ngaku kita hidup di akhir zaman, maka prosedur yang disampaikan kepada kita yang hidup di akhir zaman, adakah kita disuruh belajar langsung kepada nabi-nabinya? Tidak. Kita disuruh melalui perantaraan anaknya. Jadi kalau orang sudah berada di akhir zaman, masih juga langsung ngambil ke pohon, ya, artinya Anda masih menjalankan bagaimana metode Allah berbicara kepada umat Allah di zaman yang lalu. Kalau memang masih juga menggunakan nabi-nabi secara langsung, buat apa Tuhan membagi dua begini? Ya, buat apa Tuhan membagi dua? Ini logika hukum. Kalau Tuhan udah membagi dua begini, artinya Tuhan sudah memperlakukan berbeda bagi orang yang hidup di akhir zaman. Jangan kita yang hidup di akhir zaman masih menggunakan cara-cara dari orang-orang di zaman yang dahulu. Setengah dahulu, setengah sekarang. Itu Tuhan nggak berkenan. Tuhan tuh cuman A, B, B. Nggak ada A plus, A, B, apa, B plus. Nggak ada. Atau A minus, atau B minus. Nggak ada. Ya, sekarang kita coba lihat ditanya jawab buku 5. Pertanyaan nomor 111. Dapatkah seseorang menemukan kebenaran tanpa memperoleh hayal-hayal di bawah kesadaran? Kita terlepas dari penjelasan Victor Rutev ya. Victor Rutev penjelasannya mengenai ada orang nanya, saya masih ragu dengan buku Tongkat Gembala karena Tongkat Gembala tidak ditulis dengan cara sebagaimana Ellen G. White, yaitu dengan mukjizat-mukjizat. Ellen White kan pakai dapat apa? Dikasih di depan mulutnya itu tidak ada nafas lah segala macam. Nyawa itu dapat tulisannya itu pakai hayal, sedangkan Victor Rutev tidak demikian. Nah, ini orang bertanya, dia ragu. Nah, sekarang kita lihat dari jawabannya. Jawabannya Victor Rutev nyambung dengan apa yang kita diskusikan. Kita lihat di sini, kita langsung ke bagian yang bawah. Yang dihitamkan aja. Yalah. Bisa dibaca lagi ya. Teman-teman jangan malas-malas untuk buka Google Drive. Setelah ini kita baca kembali, saudara. Oke? Demikianlah Allah telah berbicara pada berbagai masa yang berlainan dalam berbagai cara kepada nabi-nabinya. Ya, kita lihat juga jangan sekali dilupakan bahwa tidak semua nabi-nabi Alkitab memperoleh hayal di bawah kesadaran. Ini kembali lagi kita ngikuti penjelasan Victor Rutev-nya dulu. Victor Rutev lagi menjelaskan tentang bagaimana dia mendapatkan hayal atau tidak, sebagaimana nyawa. Nyawa apa Victor Rutev jelaskan di sini bahwa tidak semua nabi-nabi Alkitab memperoleh hayal di bawah kesadaran. Apa yang dicatat Daud, Sulaiman bukan yang diberikan kepada mereka dalam hayal, melainkan yang mereka terima melalui cara yang lain. Dan Yahya Pembaptis bahkan telah disebut sebagai orang melebihi seorang nabi. Namun tidak ada satu ucapan nubuatan yang dicatat olehnya.
Juga tidak ada satupun catatan bahwa ia pernah dibawa ke dalam alam, dibawa kesadarannya lalu diberikan hayal-hayal. Ia hanya seorang penerjemah tulisan-tulisan para nabi. Demikian Allah telah berbicara pada berbagai masa yang berlainan. Sekarang bicara masa. Kalau tadi bicara tentang orang-orang itu beda-beda. Tapi dalam masa, dia bilang tuh, demikian Allah telah berbicara pada berbagai masa yang berlainan dalam berbagai cara kepada nabi. Ibrani 1 ayat 1. Walaupun Victor Hutef tidak tegaskan Ibrani 1 ayat 1 ini pengertiannya bagaimana, tapi kita bisa pahami dari penjelasan Victor Hutef menerangkan yang bagian atas. Dia memperlihatkan bahwa setiap nabi itu Tuhan menggunakan cara yang berbeda-beda. Nah, dalam cara yang sama untuk masa, katanya. Untuk masa atau waktu, Tuhan berbicaranya dengan berbagai cara yang berlainan, katanya. Nah, tadi kita udah baca Ibrani 1 ayat 1. Itu yang makasih di dalam kurung Ibrani 1 ayat 1 bukan saya, tapi itu Victor Hutef yang mencantumkan. Jadi kita sudah lihat isi dari Ibrani 1 ayat 1. Di masa lalu Tuhan berbicara kepada hambanya melalui nabi-nabi. Tapi di masa akhir dia berbicara melalui anaknya. Ya, jadi kita bisa lihat setiap masa berbeda. Tuhan berbicara berbeda. Ya. Jadi demikian juga kita sekarang sudah berada di akhir zaman, maka jangan menggunakan cara-cara yang sama. Seperti yang Victor Hutef bacakan tentang nabi-nabi, bagaimana Tuhan berbicara kepada Yohanes Pembaptis, bagaimana Tuhan berbicara kepada Nyonya White, jangan disamakan, katanya. Nah, maka itu juga dalam kita memperlakukan belajar kebenaran ini juga jangan disamakan. Bagaimana Tuhan bicara di masa lalu, bagaimana Tuhan bicara di masa sekarang, jangan disamakan. Kalau kita masih menyamakan, buat apa petunjuk Nyonya White, apa petunjuk Victor Hutef ini disampaikan kepada kita? Ya, kita baca lagi yang dihitamkan yang bagian bawah. Ternyata umat Allah pada waktu sekarang ini tidak memerlukan hayal-hayal. Nah, ini sekarang fokus. Victor Hutef bicara tentang kita yang hidup di akhir zaman ini. Ternyata umat Allah pada waktu sekarang ini tidak memerlukan hayal-hayal. Ya, Nyonya White Victor Hutef bilang nggak butuh hayal. Melainkan sebaliknya memerlukan para penterjemah hayal-hayal nubuatan lama yang masih belum dimengerti. Dan itulah yang olehnya dipandang pantas untuk diberikan kepada kita supaya kita dapat memahami Alkitab. Inilah mujizat yang terbesar yang berkaitan dengan tongkat gembala. Ya. Nah, mujizat yang besar berkaitan dengan tongkat gembala itu apa? Lihatlah ilustrasi di dalam buku traktat nomor 6, Mengapa Binasa. Dan kalau saudara buka ilustrasi di dalam buku traktat nomor 6, Mengapa Binasa, itu mujizat apa yang terbesar berkaitan dengan tongkat gembala? Itu adalah Sakaria pasal 4, mangkok keemasan. Ya, jadi jawabannya Victor Hutef adalah sekarang ini Tuhan tidak butuh, orang-orang tidak butuh hayal-hayal. Tapi yang dibutuhkan adalah interpretasinya. Dan interpretasinya itu ada di dalam Sakaria pasal 4. Itu dituliskan di dalam ilustrasi di dalam buku traktat nomor 6. Mengapa binasa. Ya, kita terus. Tetapi janganlah iman saudara bergantung pada mukjizat-mukjizat atau pengalaman-pengalaman manusia. Melainkan bergantunglah pada ungkapan-ungkapan firman buatannya. Nah, lihat ya. Jadi Victor Hutef tegaskan lagi, tidak butuh hayal, tapi butuh interpretasi. Paragraf yang berikutnya, Victor Hutef tegaskan lagi, melainkan bergantunglah pada ungkapan firman nubuatannya itu. Jadi ungkapannya yang kamu harus bergantung kepada ungkapannya, bukan nubuatannya. Jangan bergantung kepada mukjizatnya atau pengalaman-pengalaman manusia. Ya, jangan pengalaman manusia yang dilihat, tapi bergantungan kepada pengungkapan rahasianya. Karena kita sekarang periodenya adalah pengungkapan rahasia. Ya, melalui roh nubuat, melalui mangkok kemasan. Maka sekarang satu-satunya prosedur yang aman dan sehat ialah membaca dengan seksama setiap halaman dari pekabaran penting yang terdapat di dalam terbitan-terbitan tongkat gembala. Ya, nah, ya, jadi sekarang ini katanya yang paling aman, prosedur yang paling aman adalah ambil aja pelajari dari tongkat gembala. Ya. Jadi artinya suruh belajar dari apa? Dari mangkok, bukan ngambil dari pohon.
Jangan membiarkan satu baris pun luput dari perhatianmu tuh. Jadi tongkat gembala tuh dipelajari semuanya. Jangan gara-gara time setting terus kamu pura-pura nggak lihat. Petunjuk-petunjuk itu semuanya harus dipelajari karena nggak bercocok dengan pengetahuan apa pengertian yang sudah sekian lama dipelajari oleh mereka. Itu baris-baris bagian yang tentang time setting itu diabaikan sama mereka. Itu nggak boleh. Ya, kita baca lagi. Pelajarilah setiap kata dengan seksama, setiap kata dengan seksama, dengan penuh doa. Jadi yang kita sekarang pelajari ini kata per kata kita analisa ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Victor Utep ini. Berlakulah bersungguh-sungguh dan rajin dalam engkau mempelajari kebenaran dan buktikanlah segala perkara berpegang teguh pada mana yang baik. Nah, mungkin saudara akan bertanya, kalau gitu cuma buku tongkat gembala aja ya, yang dari mangkok kemasan itu. Surah nubuatnya bagaimana? Nah, saudara, ini adalah pertanyaan nomor 111. Saudara, untuk mencari jawabannya apakah hanya tongkat saja yang kita harus pelajari, yang dari mangkok kemasan Zakaria pasal 4, maka kita harus buka lagi pertanyaan nomor 133. Di dalam pertanyaan nomor 133 nanti saudara bisa buka sendiri. Di sana ditunjukkan kalau kita mempelajari tongkat, maka ajarkan juga Alkitab dan Roh Nubuat. Nah, jadi dengan demikian kita mempelajari mangkok Zakaria pasal 4 itu di dalamnya juga ada Roh Nubuat. Ya, Alkitab juga diajarkan, tapi Alkitab yang diajarkan bukan langsung ngambil dari pohonnya. Otomatis kalau dia sudah kaitkan dengan Zakaria pasal 4, maka prosedur Zakaria pasal 4 berlaku untuk bagaimana si Alkitab ini kita ajarkan. Bukan berarti terus jadi berantakan lagi. Tadinya udah ngomongin Zakaria pasal 4, terus lari ke pertanyaan 133, berantakan lagi langsung main ngambil dari Alkitab. Tidak mungkin begitu. Tuhan itu bicaranya selalu konsisten. Ya, tidak mungkin petunjuknya di sini bertabrakan dengan petunjuknya yang lainnya. Ya. Dan juga selain itu, di dalam pertanyaan nomor 133 itu dijawab sama Victor Utep, penginjil gembala guru harus menerangkan di bawah terang dan dari tongkat satu dan lain hal yang masih perlu diinterpretasikan. Jadi artinya kalau mengajarkan tongkat, itu juga mengajarkan Alkitab dan Roh Nubuat, plus ajaran-ajaran penginjil gembala guru. Baru nanti di baris paling terakhirnya dari jawaban pertanyaan nomor 133 dikatakan, dengan demikian kamu akan memperoleh sehati, sepikir, dan membicarakan hal yang sama. Jadi sehati, sepikir, membicarakan hal yang sama, itu baru didapatkan setelah kita menggabungkan 4 komponen tadi. Ya, Alkitab, Roh Nubuatnya Ellen G. White, Roh Nubuatnya Victor Utep, dan ajaran penginjil gembala guru. Ya, jadi jangan remehkan ajaran-ajaran nubuatan berbicara. Google Drive, jangan diremehkan saudara, karena Google Drive ini isinya adalah pelajaran-pelajaran 40 hari. Ya, bukan pelajaran 3,5 tahun. Pelajaran 3,5 tahun saudara bisa dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Victor Utep. Mungkin saudara mau meremehkan ajaran-ajaran penginjil gembala guru, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, ajaran penginjil gembala guru ini adalah contoh saingan dengan ajarannya Yesus dalam 40 hari. Dan ajaran Yesus di dalam 40 hari inilah yang mematangkan buah-buah pertama roh suci hujan awal. Dan kita adalah contoh saingan. Oke. Berikutnya adalah ini pelajaran sederhana, saudara. Saudara, kita sudah sering pelajari, tapi saya coba menggugah kembali karena saya lihat banyak orang-orang yang sudah pegang Davidian, sudah tongkat gembala, ternyata prakteknya mengenai Zakaria pasal 4 ini masih saja langsung ngambil dari pohon. Ya, coba lihat. Del gedein. Ya, ini gambarnya Zakaria pasal 4. Saudara, ada yang masih bingung sama gambar ini? Ada yang masih bingung sama gambar ini? Saya yakin saudara sudah paham ya. Itu adalah mangkok kemasan Spirit of Prophecy
Itu adalah mangkok kemasan, terus ada pipa besar, itu adalah Victor Utep dan Nyonya Wan. Dan pipa kecil-kecil itu adalah penginjil gembala Gu. Ya. Saudara lihat tidak ada sama sekali saudara lihat tidak ada sama sekali pipa kecil itu mengambil dari pohon. Ya. Jadi kalau saudara menerapkan prosedur ini, maka saudara didapati benar. Oke. Lihat, sama sekali tidak ada pipa kecil mengambil dari pohon. Inilah prosedur memahami Alkitab di akhir zaman. Sesuai dengan Ibrani 1 ayat 1 dan 2 tadi. Ya. Inilah kembali lagi kepada tulisan yang tadi. Coba kita lihat lagi kepada tulisan yang tadi. Setelah kita melihat gambar. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat yang Bible Commentary volume 7A. Kita lihat di sini. Kita baca kembali lagi setelah kita lihat dari gambar yang tadi. Kita semua perlu menyelidiki lebih dalam daripada sebelumnya tuh. Lebih dalam daripada sebelumnya. Jadi saudara-saudara, walaupun saudara sudah mengerti Sakarya pasal 4, tapi dari petunjuk Nyonya White ini kita disuruh pelajari lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Akan perumpamaan tentang 10 hukum. 10 anak darah. 5 dari mereka itu bijaksana, tetapi 5 dari yang lainnya adalah bodoh. Nah, yang bijaksana itu dikatakan mereka yang bijaksana membawa minyak di dalam botol-botol mereka berikut pelita-pelitanya. Dan minyaknya itu adalah minyak yang didapat dari lambang Sakarya pasal 4. Ya. Gambar yang tadi. Gambar ini memiliki konsekuensi yang sangat penting bagi orang-orang yang mengetahui kebenaran. Tapi jika kita tidak mempraktekkan kebenaran itu, nah ya, jadi saya tegaskan lagi di sini kata-kata. Tetapi jika kita tidak mempraktekkan kebenaran itu, atau dengan kata lain kita masih campur aduk antara Ibrani 1 ayat 1 dan ayat 2 tadi, kita masih campur aduk, maka dia bilang, maka kita tidak akan memperoleh minyak itu. Ya, walaupun seakan-akan kita itu dapat dari sana. Tapi karena seperti tadi ya, di zamannya si Hawa, karena dampak dari pelanggaran hukum, dampak dari nambah-nambah, dampak dari kurang-kurang, dampak dari tipu di mulut, itu tidak dirasakan, maka orang-orang ini semakin berani. Tadi kita baca di dalam prakteknya pengalamannya si Hawa. Karena dia lihat tidak ada dampak apa-apa dari pelanggaran hukum yang dia buat, si Hawa menjadi semakin berani. Demikian juga orang-orang sekarang ini, mereka tuh semakin berani main comot-comot, ya. Jadi kita lihat kembali lagi kita harus sadar bahwa kita sudah berada di akhir zaman, maka kita penerapan belajar kita harus benar-benar mempraktekkan kebenaran itu, menerapkan Sakarya pasal 4. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. 6. Nah, kita lihat di sini, ini salah satu contoh dari, ini saya contohkan dari orang yang sudah memegang pekabaran tongkat. Dan ini udah puluhan tahun juga. Mohon maaf, saya bukan mau jadi orang yang menghakimi orang. Kita tidak menghakimi praktek beribadahnya dia ya. Pakaiannya dia bagaimana, kita tidak menghakimi itu. Tapi kita coba melihat bagaimana dia menerapkan kata-kata yang tadi kita barusan baca. Ya, kita lihat ini. Tergambarkankah orang-orang yang katanya pemegang tongkat gembala ini? Kita lihat. Dia bicara Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab sampai lewat 2300 pagi dan petang. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas, bro? Ya, nah, saudara lihat. Ini saudara Angel Nelson ini, dia bicara kepada orang Advent. Di dalam grupnya orang Advent. Sudah jelas-jelas orang Advent itu tidak menggunakan Sakarya pasal 4. Harusnya pertanyaannya si Angel Nelson ini harusnya mengajak orang Advent untuk memahami prosedur mempelajari Alkitab di akhir zaman.
yaitu 1 Ibrani 1 dan 1 Ibrani 2, yaitu pakai roh nubuat, pakai mangkok keemasan. Tapi dia mengajarkan orang untuk secara langsung ngambil ke dalam mangkok ke dalam pohon said. Ya, ini praktek-praktek orang-orang yang sudah memegang tongkat gembala masih juga menerapkan begini. Dia masih campur aduk. Di hari lain dia mengatakan pakai roh nubuat, tapi di hari yang lain dia masih mengambil langsung dari pohon. Sudah jelas-jelas Daniel 8 ayat 14 itu nubuatan. Oke, lanjut yang berikutnya, Del. Ya, ini juga orang-orang pemegang kebenaran sekarang. Orang-orang yang mengaku pemegang kebenaran sekarang. Coba kita lihat bagian bawahnya. Siapakah yang akan mendengarkan hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Ini adalah Yesaya 66. Saudara tahu Yesaya 66 ini adalah nubuatan. Ya, biarpun itu tidak nubuatan sesuai dengan prosedur yang tadi kita baca di dalam satu Ibrani 1 dan Ibrani 2, maka kalau orang hidup di akhir zaman, maka prosedur yang benar di dalam zamannya periode dia adalah harus dari mangkok ke keemasan. Jadi hampir-hampir kita tuh sudah nggak pakai nyawa, nggak pakai Alkitab. Alkitab itu hanya kalau kita mau menelusuri ke sumbernya. Tapi pada dasarnya kita hampir-hampir udah nggak buka-buka Alkitab lagi. Itu yang diajarkan oleh Victor Hutek. Tadi kita udah baca dari Victor Hutek. Pertanyaan nomor 111. Oke, lanjut deh. Ya, ini masih hangat-hangat ini saudara. Sekarang jadi pemimpin di wilayah Ambon dan Papua. Ya, ditunjuk sama saudara Daniel Biok untuk jadi pemimpin di Papua dan Ambon. Ya, saudara lihat. Del, jangan gede-gede, Del. Kecilin aja, kecilin. Kita lihat di sini, dia langsung dari ayat, habis itu di bawahnya langsung pengertiannya dia sendiri, bukan dia ambil dari roh nubuat. Ya, kita lihat lagi di bawah lagi Del. Ya, oke. Kira-kira ini sesuai dengan Sakaria pasal 4 atau tidak? Ya, kalau seperti ini, kira-kira kita mendapatkan minyak itu atau tidak yang sesuai dengan tadi Bible Commentary 7a. Kita mendapatkan minyak itu atau tidak? Sayangnya, sama halnya dengan di zamannya Hawa. Tidak ada dampak apapun tindakan-tindakan seperti ini, sementara ini tidak ada dampak apa-apa. Jadi semakin orang-orang ini mempraktekkan dengan berani, ya, dia tidak merasa ada sesuatu yang salah, tidak ada yang dia rasakan sesuatu apa yang berbeda dari sebelum. Praktek yang begini, ini praktek yang sudah dia terapkan waktu di dalam Advent, dan dia terapkan lagi waktu dia sudah jadi Davidian. Jadi terlihat tidak ada perbedaan. Jadi artinya pembangunan dan reformasi sama sekali tidak berjalan di dalam praktek beragamanya orang-orang yang katanya sudah pemegang tongkat gembala. Ini yang namanya perasaan dan pendapat. Ini adalah pendapat, ya. Sedangkan apa? Firman Allah, petunjuk firman Allah jelas tadi kita sudah sama-sama ikuti. Kita harus pakai Sakaria pasal 4. Nah, apa yang diterapkan orang-orang ini adalah apa? Kalau bukan pendapatnya mereka. Oke, lanjut. Ya, ini juga sama, ini lanjutannya yang dari tadi. Oke, yang terakhir. Del, lanjut, Del. Nomor 12 aja, Del. Ya, ini yang terakhir. Kalau nggak selesai, kita lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat petunjuk Ellen G. White di dalam buku Maranatha. Jauh-jauh hari Nyonya White sudah sampaikan kepada kita tentang penggunaan pendapat-pendapat dalam time setting.
Ya, walaupun Nyonya White sendiri nggak ngerti tentang time setting, tapi Nyonya White sudah memberikan petunjuk, ya, ramalannya di jauh-jauh hari tentang time setting. Bagaimana pendapat-pendapat digunakan di dalam penetapan time setting. Mari kita ikuti. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tidak jarang, kita baca yang dihitamkan aja mungkin yang dibesarkan. Tidak jarang pikiran orang-orang dan bahkan hamba-hamba Tuhan dibutakan oleh pendapat-pendapat manusia. Tradisi dan pengajaran-pengajaran sesat dari manusia. Agar mereka bisa hanya setengah-setengah memahami perkara-perkara besar yang diungkapkan Allah di dalam firman. Jadi lihat, ini adalah usaha setan supaya apa? Supaya mereka hanya memahami setengah-setengah dari perkara-perkara yang besar. Jadi setan tidak membuat manusia itu tidak mengerti sama sekali, tidak. Setan pintar membuat hanya manusia itu mengertinya hanya setengah-setengah. Ya, kita terus. Dan dia gunakan apa? Pendapat-pendapat manusia. Jadi sama halnya seperti di zamannya Adam dan Hawa. Ya, kita terus. Mereka tidak dapat memahami makna dari perkataannya yang meramalkan kesengsaraan dan kematiannya. Kita baca dulu atasnya. Demikian telah terjadi dengan murid-murid Kristus, walaupun Sang Juru Selamat telah ada bersama mereka secara pribadi, pikiran-pikiran mereka telah menjadi diilhami dengan konsep populer tentang Mesias sebagai seorang raja yang bersifat sementara, yang harus meninggikan Israel pada tahta kerajaan dunia. Dan mereka tidak dapat memahami makna dari perkataannya yang meramalkan kesengsaraan dan kematian. Siapa yang melatar belakangi ketidakmampuan murid-murid ini bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mesias? Siapa? Itu adalah setan. Caranya bagaimana? Dia membuat si murid-murid itu hanya memahami setengah-setengah. Kenyataannya jelas kan? Sekarang ini orang-orang di waktu Texas semua hanya memahami hanya setengah-setengah. Dia hanya tahu tentang tentang 144.000, dia hanya mengetahui tentang YSKL pasal 9, tapi dia tidak mengetahui tentang waktunya. Jadi artinya dia hanya setengah-setengah pengetahuan. Sejak kelahirannya, hati mereka telah ditetapkan pada kemuliaan yang akan datang dari kerajaan duniawi. Dan hal ini telah membutakan pengertian mereka. Ya, sejak kelahirannya hati mereka telah ditetapkan pada kemuliaan yang akan datang dari kerajaan duniawi. Jadi sejak kelahirannya Yesus, mereka itu sudah menetapkan hatinya bahwa Yesus itu nanti akan bikin kerajaannya. Dan hal ini telah membutakan pengertian mereka. Jadi murid-muridnya ini nggak bergeser pengetahuan. Pengalaman murid-murid yang mengkhotbahkan Injil Kerajaan pada kedatangan pertama Kristus memiliki contoh saingannya dalam pengalaman orang-orang yang mewartakan kedatangannya yang kedua kali. Ya, jadi kita lihat di sini. Jadi ini adalah contoh dan contoh saingan. Jadi bukan saya yang cipta-cipta contoh dan contoh saingan, itu Ellen G. White sendiri. Ya, kita kalau bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, jangan kita kira ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah kedatangan yang tiba-tiba keabadian. Karena Ellen G. White tidak pernah memahami adanya dua kedatangan. Ya, seperti murid-murid yang pertama itu, William Miller dan rekan-rekannya sendiri belum sepenuhnya memahami, memasukkan pesan yang mereka munculkan. Kesalahan-kesalahan yang telah begitu lama bercokol di dalam gereja mencegah mereka untuk sampai pada interpretasi yang benar dari sebuah poin penting di dalam nubuatan. Nah, jadi sama seperti di dalam William Miller. Nanti di dalam kedatangan yang kedua kali atau kedatangan yang tiba-tiba juga orang-orang akan sama. Ya, mereka akan bercokol di dalam tuh. Kesalahan-kesalahan yang telah begitu lama tetap bercokol. Jadi artinya anti time setting itu tetap akan dipertahankan. Kita terus. Bagi orang-orang yang beriman ini, seperti halnya bagi murid-murid yang pertama, perkara-perkara yang dalam jam pencobaan terlihat gelap pada pemahaman mereka selanjutnya akan dibuat menjadi jelas. Nah, di sini sudah dijanjikan ini, diramalkan sama Nyonya White bahwa nanti akan dibuat jelas. Ya, nah dibuat jelas ini sudah dijanjikan.
Bila mana mereka akan melihat akhir dari Tuhan, itu mereka akan mengetahui bahwa meskipun cobaan itu akibat dari kesalahan-kesalahan mereka, ya cobaan itu akibat dari kesalahan-kesalahan mereka nih. Kembali lagi yang tadi sama Victor, cobaan itu adalah akibat mereka sendiri. Jadi ketidakpahaman mereka, ketidakmengertian mereka tentang time setting itu adalah buatannya mereka sendiri. Tujuan-tujuan cintanya kepada mereka telah sedang menggenapi secara terus-menerus tuh, terus-menerus. Mereka akan belajar melalui sebuah pengalaman yang terberkati bahwa dia adalah sangat berbelas kasihan dari penuh rahmat. Bahwa semua jalannya adalah rahmat dan kebenaran bagi mereka yang memelihara perjanjian dan kesaksian-kesaksiannya. Nah, jadi Tuhan akan memberikan rahmat pengetahuan tentang time setting itu. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, ya, itu yang pertama Maranatha tanggal berapa tadi? Tanggal 8. Ya, terus sekarang orang-orang yang rendah hati mewartakan kabar kerajaan itu. Oke, coba. Nah, ini yang dihitamkan nggak itu? Kita baca yang dihitamkan. Nah, coba lihat. Bukanlah para ahli teologi yang berpendidikan yang memiliki pengertian tentang kebenaran ini yang akan ikut serta dalam pewartaannya. Jika saja mereka itu menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dengan penuh iman, yang dengan tekun dan penuh doa menyelidiki kitab suci, maka mereka akan mengetahui waktu malam itu. Ya, nah kita lihat ini sudah langsung fokus tuh waktu malam itu. Nubuatan-nubuatan akan membukakan kepada hadapan mereka peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi. Tapi mereka tidak menduduki posisi ini. Dan kabar tentang kerajaan ini dari Ellen G. White sendiri ya, yang dalam kurung itu telah diberikan kepada orang-orang yang lebih rendah hati. Nah, telah diberikan. Jadi artinya ini Ellen G. White sudah meramalkan bahwa time setting itu nanti akan dibukakan. Di dalam tulisan Kemenangan Akhir bab 17 ya tentang kelahirannya Yesus kita tahu ada gembala Bethlehem dan orang-orang Majus, dan itu adalah sama dengan di sini dikatakan orang-orang yang lebih rendah hati. Ya. Mereka yang beralih dari terang yang diberikan Allah itu atau mengabaikan untuk mencarinya di dalam pencarian mereka akan ditinggalkan dalam kegelapan. Tapi Sang Juru Selamat berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, kata-kata ini kalau kita kaitkan dengan atas, artinya sudah jelas bahwa kita katanya apa? Tetapi Sang Juru Selamat berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya, time setting akan dikasih tahu. Siapa saja yang dengan satu tujuan mencari untuk melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh mengikuti terang yang telah diberikan, akan menerima terang yang lebih besar lagi. Dan bagi jiwanya, suatu bintang dengan pijaran surga akan dikirim untuk menuntun dia ke dalam segala kebenaran. Itu Maranatha tanggal 9. Tadi 8, 9, ini 10. Ya, kita lanjut ya. Ya, jadi akan dikasih tahu. Lihat, yang menghalangi apa? Pendapat-pendapat. Ya, tadi. Nah, kekecewaan dari mereka yang telah menanti-nantikan untuk melihat Tuhan kita dalam tahun 1844 ini sebenarnya ya, salah ngetik. Yang lalu adalah benar-benar pahit bagi mereka yang dengan tekun menantikan kedatangannya. Adalah kehendak Tuhan bahwa kekecewaan itu harus terjadi. Semuanya telah terjadi sebagaimana yang diramalkannya melalui para nabi. Dia tidak meninggalkan gerejanya di dalam kegelapan. Kebenaran diinspirasikan dan dikawal oleh Tuhan. Ia akan hidup dan akan berhasil meskipun berkali-kali diburamkan. Ya, tuh. Berkali-kali diburamkan tapi nanti akan berhasil. Yaitu apa? Pemberitahuan tentang time setting. Ya. Contoh tentang kematian Yesus adalah memang dinubuatkan untuk tidak dipahami. Merupakan contoh bagi time setting walaupun pengetahuan telah disampaikan. Ya, ini itu judulnya saya yang buat. Tapi kekecewaan ini tidak sebesar yang dialami oleh murid-murid pada waktu kedatangan Kristus yang pertama. Pada waktu Yesus mengendarai seekor keledai dengan kemenangan memasuki kota Yerusalem, para pengikutnya percaya bahwa ia sudah mau menduduki tahta Daud dan membebaskan orang-orang Israel dari penindas-penindasnya. Dengan harapan-harapan yang tinggi dan antisipasi sukacita, mereka berlomba satu sama lain untuk menunjukkan penghormatan kepada raja mereka. Oke, lanjut.
Ya, banyak yang membentangkan. Nah, ini dan seterusnya. Boleh kita lihat yang dihitamkan ada nggak? 500 tahun sebelumnya Tuhan telah menyatakan melalui Nabi Zakaria, bersoraklah dengan nyaring. Sekiranya murid-murid itu menyadari bahwa Kristus akan dihakimkan dan dibunuh, mereka tidak akan menggenapi nubuatan ini. Ya. Jadi Tuhan memang sudah merencanakan. Semua ini adalah sesuai dengan rencana Tuhan untuk murid-murid itu tidak mengetahui. Ya. Murid-murid itu untuk tidak mengetahui dan akhirnya Tuhan akan menambah 40 hari. Ya. Jadi ini semua adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Kira-kira demikian ya. Bawahnya masih ada lagi dong? Ya. Oke. Jadi yang menghalangi apa? Kembali lagi ke judulnya deh, ke atas. Judulnya ke atas. Pendapat-pendapat manusia, tradisi-tradisi, dan pengajaran sesat dari manusia dalam peristiwa penggenapan ujung perhitungan time setting. Ya, jadi lihat di dalam time setting pun juga yang menjadi penghalang-penghalangnya adalah sama dengan yang membuat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kalau juga kita tidak mau bertobat dari penggunaan pendapat-pendapat manusia, maka kita juga tidak akan mempunyai kesempatan bertobat sebagaimana Adam dan Hawa diberikan kebangkitan yang hati-hati saudara, jangan gunakan perasaan dan pendapat. Kira-kira mungkin itu pelajaran kita pada Sabat ini. Jadi hati-hati ya, sekali lagi jangan pandang remeh penggunaan perasaan atau pendapat-pendapat. Kalau kita masih sampai hari ini menggunakan perasaan dan pendapat-pendapat, hentikan ya. Dan sebagai gantinya perasaan-perasaan dan pendapat-pendapat, sebagai gantinya adalah menggunakan Zakaria pasal 4. Menggunakan Zakaria pasal 4 otomatis menuntut pada kita semua untuk membaca. Jadi bagi yang kurang-kurang baca, sekaranglah waktunya. Di dalam 40 hari kita mulai membangun dengan membaca. Oke. Kita akhiri doa dengan tutup. Mari kita bertelut.